Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dengan tubuhnya yang tergantung di atas formasi 7 mutlak, wajah Cukuang Seng tampak serius. Dia melirik formasi. Di bawahnya, ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan. Dia menghembuskan napas pelan, matanya terpaku pada sebuah simpul, dan tubuhnya perlahan terjatuh. Ketika dia hanya beberapa kaki jauhnya dari simpul, ekspresi wajahnya menjadi sangat serius, dan telapak tangannya terkepal mulai bergetar sedikit, menunjukkan ketegangan di dalam dirinya. Namun, ketegangan ini tidak berlangsung lama dan dia segera meredanya. Kemudian, dia perlahan mendekati simpul itu, dan cahaya yang menyilaukan meledak menelannya sepenuhnya. Anak itu masuk. Benarkah ada ruang di sini? Untuk sesaat, terjadi kegaduhan saat diskusi muncul. Terutama Mufeng, Yomier, dan yang lainnya yang semuanya tampak terkejut. Orang itu memasuki simpul dengan mudah. Bagaimana kalau mungkin ada hal yang sebegitu baik? Mungkin saja orang ini tersedot ke dalam simpul dan dimurnikan hidup-hidup. Ciulisi kembali mencibir. Mendengar ini, mata indah Yomier berkedip, dan lengkungan samar muncul di sudut mulutnya. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan sifat Cukuang Seng, dia masih merasa sedikit mencibir ketika mendengar kata-kata Ciulisi. Pikiran orang ini benar-benar sempit. Aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Lan Feng menggelengkan kepalanya. Kau akan tahu sebentar lagi, kata Mufing menjawab. Lalin Feng tersenyum saat berkata, itulah satu-satunya cara. Di dalam ruang mandiri, dunia ini kacau balau, dipenuhi dengan cahaya putih di mana-mana. Jika melihat ke atas, tampaknya tidak ada akhir yang terlihat. Apakah ini bagian dalam simpul itu? Cukuang Seng melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut. Tampaknya tebakannya benar. Benar-benar ada ruang mandiri di dalam simpul ini. Namun, saya tidak tahu ruang seperti apa itu. Aku jadi bertanya-tanya, apakah ujian yang disebutkan dalam batu Kio itu benar-benar ada? Berdasarkan informasi yang diperolehnya, salah satu dari 7 simpul itu berisi beberapa ujian yang tidak diketahui. Dan jika seseorang dapat lulus ujian ini, ia akan dapat memperoleh sesuatu. Saat terus berpikir, situasi di sekitarnya tiba-tiba serubah drastis. Cahaya yang tak terbatas melonjak, lalu berubah menjadi lautan biru tanpa ujung. Di lautan, ombak naik turun. Suara gemuruh rendah bagaikan guntur terdengar. Dan ombak seputih salju itu terlihat mempesona. Wajah Cukuang Seng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi tidak percaya. Sepertinya, apakah keberadaan ruangan ini? Laut di bawahnya bergelora hebat, dan pada saat berikutnya, sinar-sinar cahaya memancar keluar darinya, terus-menerus berselilangan di langit. Tidak lama kemudian, 2 karakter kuno dengan cahaya yang menyilaukan muncul di langit. Laut terkutuk. Cukuang Seng menatap kedua kata itu. Ekspresinya langsung berubah. Mungkinkah hal ini adalah apa yang disebut ujian? Memikirkan hal ini, raut wajah gembira perlahan muncul di wajahnya. Tampaknya taruhannya memang benar. Dan dalam simpul ini ada ujian. Aku ingin tahu ujian macam apa yang akan dihadapi di lautan kutukan ini. Cukuang Seng melihat kedua karakter besar itu dan melihat bahwa saat cahaya berubah,
Dua karakter kuno itu berubah menjadi jimat kuno. Ada banyak karakter kuno yang terukir pada jimat tersebut, yang tampaknya mengandung beberapa kebenaran misterius yang dapat membuat orang mabuk. Di tengah keterkejutannya, ombak bergulung-gulung di lautan, dan monster-monster besar seperti naga air menyerbu ke arah Cu Guangseng yang berada di tengah dari segala arah. Ini, Cu Guangseng merasakan kulit kepalanya kesemutan saat merasakan niat yang terkandung dalam naga air itu. Hanya dalam sekejap mata, dia seperti melihat kata air yang jelas muncul di jimat itu. Sebelum ia sempat berpikir terlalu banyak, sesosok naga air datang ke arahnya dengan taring dan cakar yang terbuka. Lalu gelombang dahsyat jatuh ke arahnya, membasahi seluruh pakaiannya. Formasi cahaya matahari agung. Cu Guangseng berteriak dengan suara rendah dan hendak mengerahkan kekuatannya untuk membentuk serangan untuk melawan. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Karena dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya telah ditahan oleh sesuatu kekuatan. Dan dia tidak dapat mengaktifkannya bagaimanapun dia mencobanya. Apa yang terjadi? Ekspresi Cu Guangseng langsung berubah dan dia menatap jimat itu dengan ngeri. Mungkinkah kekuatan jimat ini menyegel kekuatan di tubuhnya? Memikirkan hal ini, wajahnya penuh penyesalan. Melihat situasi saat ini, dia hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Sungguh ujian yang aneh. Cu Guangseng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa duduk bersila di udara dan membiarkan naga air itu menyerap ke arahnya. Saat naga air raksasa itu menyerbu ke bawah, dan kekuatan benturan yang dahsyat membuat seluruh tubuh Cu Guangseng bergetar hebat. Kulit di sekujur tubuhnya terjepit oleh kekuatan dahsyat itu, seolah-olah akan hancur. Air laut di sekitarnya juga meledak dengan gemuruh, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk. Air laut dalam radius 1000 kaki terjepit keluar, membentuk zona vakum melingkar yang besar. Dampak ini berlangsung selama 1 jam penuh, sebelum berangsur-angsur menghilang dan laut kembali tenang. Cu Guangseng menghela nafas lega, keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya, dan nafasnya menjadi berat. Kini dia telah kehabisan tenaga, dan gelombang rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh ototnya, membuatnya mengerang kesakitan sambil menggertakkan giginya. Apakah ujiannya sudah selesai? Setelah beristirahat sejenak, Cu Guangseng melihat sekeliling. Pada saat itu, dia tiba-tiba terkejut ketika menyadari bahwa suhu di sekitarnya meningkat tajam, dan permukaan laut turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Cu Guangseng tiba-tiba melihat sekilas kata api yang terkondensasi pada jimat di langit. Ada ujian lagi? Wajah Cu Guangseng berubah gelap. Mengapa tempat sialan ini begitu aneh? Tidak, aku perlu menyebarkan informasinya dan membiarkan orang lain memasuki ke 6 simpul itu. Cu Guangseng berpikir dengan tenang. Menurut informasi dalam batu giok yang rusak, meskipun tidak ada ujian di 6 simpul lainnya, namun diperlukan orang untuk masuk dan memainkan peran penekanan dan penjepitan sehingga ia dapat lulus ujian dengan lancar. Memikirkan hal ini, dia menjentikkan jarinya, dan sinyal yang telah dipersiapkan sebelumnya ditembakkan. Benda ini terbuat olehnya menurut metode yang tercatat dalam pecahan giok rusak. Benda ini dapat menembus ruang dan mencapai dunia luar. Semoga berhasil. Setelah mengirim sinyal, Cu Guangseng berdoa dalam hati. Kalau tidak ada yang penekan dan menjepit ke 6 simpul lainnya, dia mungkin akan kehabisan tenaga dan mati di sini.
di dunia luar. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam formasi 7 mutlak, lalu meledak di kotak gantung. Itu adalah informasi dari orang itu. Melihat pemandangan ini, Lan Linfeng terkejut saat berkata dengan semangat, "Dilihat dari situasinya saat ini, usaha orang itu benar-benar berhasil. Sialan, anak itu benar-benar beruntung," Ciu Lisi berkata dengan dingin. "Tapi untung saja, tuan muda ini punya kesempatan untuk masuk ke dalam harta karun itu. Semuanya, bagaimana kalau kita berenam masing-masing memasuki satu simpul?" Lan Linfeng sedikit menekan kegembiraan batinnya saat berkata sambil membungkuk. Mendengar hal ini, semua orang mengangguk dan wajah mereka menjadi sangat serius. "Jalan!" Lan Linfeng melambaikan tangannya dan segera bergegas keluar lebih dahulu, bergegas menuju salah satu simpul. Melihat hal ini, yang lainnya pun tak berani menunda lagi dan bergegas keluar memasuki suatu simpul. Mungkinkah formasi 7 mutlak kali ini bisa ditembus? Melihat pemandangan ini, orang-orang berseru dengan penuh semangat. Jika demikian, apakah ini berarti mereka juga berkesempatan melihat wujud harta karun yang sebenarnya? Ketika mereka memikirkan hal ini, mata banyak orang menjadi berapi-api dan tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Konon, katanya ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam harta karun ini. Apakah mereka sudah masuk? Merasakan perubahan di sekelilingnya, Cu Guangsheng menghela nafas lega. Dengan begitu, ia akan memiliki kesempatan untuk lolos ujian di sini. Ini dia, ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat lautan yang tadinya menghilang. Kini telah tergantikan oleh kobaran api, berubah menjadi lautan api yang berkobar. Cu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Otot-ototnya menegang, siap menghadapi ujian kapan saja. Untungnya, kekuatan fisiknya cukup baik, dan dia masih bisa bertahan dengan cukup baik, bahkan ketika dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Lautan api bergelora, ombak besar membumbung tinggi, dan kobaran api datang berupaya menenggelamkan angkasa. Saat berikutnya, api mengembun, lalu berubah menjadi binatang buas yang menyala-nyala. Permukaan binatang buas itu ditutupi dengan suhu tinggi yang mengerikan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorasi. Cu Guangsheng menjadi serius, matanya perlahan terpejam, dan kekuatan fisiknya didorong hingga batasnya. Binatang raksasa itu meraung, dan pada saat berikutnya, ia menghentakkan kaki-kakinya dan tubuh besarnya pun melesat keluar. Tepat pada saat berikutnya, binatang raksasa itu menabrak tubuh Cu Guangsheng. Dan kobaran api melahap sosoknya, tidak meninggalkan jejak apapun. Api pun berkobar hebat, dan ruangan di sekitarnya berwarna merah, tampak seperti akan terbakar. Setelah waktu yang cukup lama, api yang menyelimuti Cu Guangsheng berangsur-angsur menghilang. Dan suhu tinggi yang menyelimuti langit juga perlahan surut. Sosok Cu Guangsheng juga muncul kembali. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hangus dan hampir mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Tak lama kemudian, kulit hangus di sekujur tubuhnya tiba-tiba retak, lalu berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya, lalu berserakan di lantai. Cu Guangsheng menatap kulit barunya dan tidak bisa menahan senyum. Setiap kali dia lulus ujian, tampaknya kekuatan fisiknya meningkat pesat. Sepertinya semua penderitaan ini tidak sia-sia. Dia menyeringai saat melirik jimat itu.
hanya melihat cahaya di atasnya berubah lagi. Sesaat kemudian, sebuah kata besar berkelip-kelip, seperti kilat terpantul di pupil matanya. Untuk sesaat, ruang di sekitarnya tampak dipenuhi guntur, dan aura kekerasan dengan cepat menyelimuti area itu. Lautan api di bawahnya telah berubah saat petir menyambar, berubah menjadi lautan petir yang cemerlang. Gelombang perak langsung melonjak, dan petir yang menyilaukan mengamuk ke segala arah, menyebabkan aura kekerasan menyebar liar. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan. Berikutnya, ini adalah tes ketiga. Deru guntur yang mengerikan bergema di angkasa. Gelombang guntur yang dahsyat melonjak, lalu berkumpul langsung menutupi seluruh langit. Dalam sekejap mata, seekor naga raksasa dengan tubuh petir yang menyilaukan muncul di atas lautan guntur. Seperti ada guntur yang tak berujung melonjak di mata naga guntur. Tubuh naga raksasa itu dipenuhi oleh sisik-sisik yang berukuran beberapa kaki. Sisik-sisik ini sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan guntur. Dan sisik itu sangat menyilaukan, dengan cahaya yang mengalir di atasnya dan memancarkan kilauan dingin. Naga petir pun meraung keras, menahan kekuatan guntur yang dahsyat. Saat berikutnya, naga guntur mengayunkan ekornya, dan tubuhnya tiba-tiba melesat turun. Seperti gunung guntur, membawa gelombang penghancur, menekan dengan momentum yang mengerikan. Merasakan kekuatan dahsyat yang menekannya, wajah Chu Guangsheng menjadi sangat serius. Dia menggenggam kedua tangannya dengan ringan, dan daging serta darahnya bergetar, dan kekuatan fisik murni sepenuhnya dimaksimalkan olehnya. Ketika pertahanannya diaktifkan secara maksimal, naga guntur itu menerjang dengan marah, dan kekuatan guntur yang dahsyat menenggelamkannya. Saat guntur bergemuruh hebat, Chu Guangsheng merasakan seluruh daging dan darahnya menjadi mati rasa. Dan kekuatan guntur yang dahsyat mengalir melewati anggota tubuh dan tulangnya. Kali ini, kekuatan fisikku seharusnya bisa meningkat lagi. Saat kekuatan guntur masih mengalir turun, langsung berubah menjadi cairan petir yang berwarna perak mengalir ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Chu Guangsheng mengalami baptisan lebih dari selusin kekuatan yang berbeda. Dan bahkan beberapa kali berada di ambang cedera serius. Meskipun fondasinya bagus, ia tidak dapat menahan dampak yang berulang. Dan yang terpenting, kekuatan setiap baptisan berbeda, dan daya rusak yang dihasilkan semakin kuat setiap kali. Di dalam ruang kuno, kekuatan dahsyat melonjak tak terkendali. Setiap kali jatuh, selalu memberi dampak dahsyat pada Chu Guangsheng. Lambat laun dagingnya terkoyak oleh luka-luka yang mengerikan, dan darah merah menyembur keluar, membuat tubuhnya luka-luka berdarah yang tampak sangat mengerikan. Menghadapi hal ini, Chu Guangsheng masih menggertakkan gigi untuk bertahan. Menjaga kesadarannya untuk menahan dampak yang mengerikan berulang kali. Ujian masih terus berlanjut. Sungai hitam itu melintasi rak angkasa dan akhirnya turun menuju sosok muda di bawahnya. Kemanapun sungai hitam itu mengalir, kekuatan yang mengerikan bergetar keluar. Dan bahkan ruang itu bisa mengeluarkan retakan keras karena kelelahan. Melihat lebih dekat, setiap tetes cairan hitam di sungai ini beratnya lebih dari 1000 pon. Sekarang, setelah semuanya terkumpul bersama, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang dimilikinya.
Yang ke-20 kalinya, Cukuang Seng mengangkat kepalanya. Saat sungai hitam terpantul di pupil matanya yang gelap, ekspresinya tetap masih garang. Dia ingin melihat seberapa kuat tes ini padanya. Terima kasih.